Bab 355. Masa depan yang terlihat suram. Cini, lanjutkan apa yang kamu lakukan ini. Paman akan selalu mendukungmu. Tapi tunggu sebentar, tugas sekolah apa yang melakukan penelitian seberbahaya ini? Tanya Kuni yang terheran-heran setelah dia mengingat ucapan Eva kalau Ginny sedang melakukan tugas sekolah tadi. Sekolah apa yang paman katakan? Untuk apa aku melakukan hal sia-sia seperti itu? Aku kira paman sudah tahu kalau aku sudah tidak ingin sekolah lagi. Lebih baik aku melakukan apa yang aku suka, dan meneliti serta menemukan hal-hal baru lebih menyenangkan dibandingkan duduk dan mendengar orang dewasa bicara. Terang Ginny santai. Setelah mendengar penjelasan dari Ginny, Kuni merasa jika DNA Eva benar-benar berpindah padanya. Malas, namun detail dalam bekerja membuat Ginny bisa dikatakan kembaran Eva. Ibu dan anak benar-benar di luar dugaan. Gumam Kuni. Paman, jika paman tidak ada kepentingan lain, bisakah paman pergi? Aku tidak bisa fokus jika ada orang di sini. Ucap Ginny yang secara terang-terangan mengusir Kuni. Ginny, jangan sampai kau mengecewakanku. Selama ini tidak ada yang berani mengusirku dan kamu. Aku tahu paman. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapanmu. Oh ya, tolong bilang ke mama untuk berhenti menyuruhku ke sekolah. Aku tidak akan pernah mau sekolah. Ucap Ginny lalu dia meninggalkan Kuni. Sementara Kuni semakin yakin jika Ginny memiliki sifat yang lebih buruk lagi bila dibandingkan dengan Eva. Hal ini terlihat saat umur Ginny baru sekitar 10 tahun saja. Ambisinya sudah meluap-luap. Selain itu, dia yang sudah berani mengusirnya membuat Kuni sedikit takut kalau kedepannya Ginny mendapat julukan seorang ilmuwan gila. 1 bulan setelah scene di laboratorium. Tepatnya di Pulau Misterius. Kakek Marlin yang sudah sembuh sejak beberapa hari belum menyadari kalau hidupnya hanya tinggal menghitung hari saja. Kakek Marlin tidak tahu kalau wanita yang menjadi kekasihnya itu memiliki rencananya sendiri dan akan melibatkan dirinya. Balbi, di mana Marlena? Tanya kakek Marlin karena dia sudah mencarinya kemanapun, tapi tidak menemukannya dimanapun. Marlena adalah wanita tua misterius yang menyelamatkan kakek Marlin dan menjadi kekasihnya saat ini. Karena wanita tua misterius itu tidak mau mengatakan namanya, makanya kakek Marlin menyebutnya sebagai Marlena. Hampir mirip dengan sebutannya Marlin. Nona Marlena. Beliau sedang dalam perjalanan untuk mengambil stok obat-obatan yang ada di gunung. Ucap Balbi santai. Di gunung? Apa maksudmu gunung itu? Bukankah aku tidak boleh ke sana? Lalu kenapa dia ke sana? Tanya kakek Marlin sedikit penasaran. Oh itu. Kamu bisa bertanya pada Nona Marlena setelah beliau datang kembali ke sini. Ucap Balbi sopan sekali jika berkata tentang Marlena. Sedangkan untuk kakek Marlin, Balbi seperti tidak menghormatinya. Mungkin karena perbedaan usia mereka yang membuat Balbi tidak menghargai kakek Marlin. Secara, umur Balbi sudah lebih dari 10.000 tahun waktu saya, sedangkan kakek Marlin belum mencapai 100 tahun waktu bumi. Bisa dikatakan kalau umur kakek Marlin sudah mendekati 100 tahun waktu bumi jika waktu terombang-ambingnya di antara wilayah Pulau Misterius juga dihitung. Tapi berbeda lagi jika ini mengenai wanita tua misterius itu karena usianya saat ini jauh ribuan kali lipat bila dibandingkan dengan usia Balbi saat ini. Sementara itu, di hutan terlarang di mana wanita tua misterius itu sedang memasuki sebuah gua yang di dalamnya sangat gelap sekali. Karena terlalu gelapnya, setelah dia berjalan beberapa langkah, wanita tua tersebut tidak bisa melihat apapun untuk beberapa saat, sebelum akhirnya. Sebuah cahaya dari beberapa hewan menuntunnya untuk menuju ke tempat yang dia inginkan. Butuh waktu sekitar 10 menit dan beberapa belokan sebelum akhirnya dia tiba di tujuannya. Cahaya kristal biru yang mulai meredup serta beberapa cahaya hewan di depannya membuat wanita tua tersebut merasa bersedih untuk sesaat. Tapi, saat dirinya mengingat Kuni, ambisinya mulai berkobar lagi dan dia yakin jika kali ini, penantiannya selama jutaan tahun akan terbayar. Kamu tunggu saja, kekasihku Maverick, aku akan menghidupkanmu kembali. Sebentar lagi, kita akan bersama lagi dan hidup berdua untuk selama-lamanya. Hahaha. Ucap wanita tua tersebut bicara sendiri. Kesempatan yang selama ini dia tunggu. Akhirnya akan terwujud ketika dia tanpa sengaja pergi ke bumi dan melihat video yang menampakkan Kuni dan Galan sedang membantai pasukan negara tirai bambu. Hanya saja waktu itu, jika dia terlalu lama tinggal di bumi, maka tubuhnya akan semakin tua dan umurnya akan mati dengan cepat. Selain itu, dia yakin jika kekuatan yang dimilikinya tidak bisa menandingi kekuatan yang ditunjukkan oleh Kuni. Sehingga dia lebih memilih untuk kembali ke Pulau Misterius ini dibandingkan harus mati konyol di tangan Kuni. Dan sejak melihat Kuni, dia juga selalu berharap kalau kakek Marlin kembali ke Pulau Misterius karena dia butuh kekuatan yang dimiliki oleh kakek Marlin untuk memulai rencana gilanya tersebut. Lalu Sing kembali lagi ke Kuni. Halo paman. Teriak Ginny pada Kuni yang sedang asyik melihat televisi bersama beberapa bidadarinya. Oh Ginny, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kuni padanya. Paman Kun, aku sudah menyempurnakannya. Apa paman tidak mau lihat? Bisik Ginny karena dia tak ingin sembarang orang masuk ke ruang laboratoriumnya. Sungguh, bukankah itu yang aku tunggu-tunggu selama ini? Ucap Kuni antusias sekali. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku. Ucap Ginny yang terlihat semakin cantik saja. Sementara Kuni ingin berdiri, tiba-tiba Mirza Jaeor sudah ada di depan Ginny dengan tatapan ingin melahap Ginny. Jenny, ikut aku. Teriak Mirza Jaeor padanya.
Maaf saja Mirza JR. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Ucap Chini yang terdengar sangat dewasa sekali. Sedangkan Kuni dan yang lainnya terkejut karena ucapan Chini mirip seperti anak remaja usia 20 tahunan. Hei Chini, apa kamu yakin seumuran dengan Mirza JR? Atau kamu sudah tumbuh dewasa dengan badan yang hampir mirip dengan mamamu itu? Tanya Ellie sedikit penasaran. Berhenti mencelaku, orang gila, berapa kali aku bilang. Kalau aku tumbuh normal dan aku akan melakukan apapun agar tubuhku bisa tumbuh secara normal. Teriak Chini pada Ellie yang kembali mengejutkan semua orang. Chini, kamu awas ya. Ucap Ellie sedikit geram pada Chini. Robot, pukul Tante Ellie. Ucap Chini santai dan seketika. Muncul sebuah robot berukuran tingginya, mencapai 1,5 meter sedang terbang menuju ke arah Ellie. Bab 356. Akibat tidak ada keterbukaan. Sudah cukup main-mainnya. Jenny, berapa kali paman bilang, jangan pernah menyakiti bidadari paman. Ucap Kuni pada Chini. Sementara Chini hanya mengejek Kuni tanpa bersuara. Entah sudah berapa kali Kuni selalu memarahinya jika ini menyangkut masalah dengan para bidadarinya. Bahkan Chini merasa muak dengan sikap Kuni yang terlalu bucin pada seluruh bidadarinya tanpa terkecuali. Meskipun begitu, jauh di lubuk hatinya, Chini cemburu pada semua wanita dan anak-anak Kuni yang ada di sekitar Kuni. Itu karena Kuni selalu ada buat mereka. Sedangkan ayahnya sendiri, Patimon, selalu memiliki tugas di luar kota, bahkan luar negeri yang membuatnya hanya memiliki waktu jauh lebih sedikit. Kalaupun ada waktu luang, pasti mamanya, Eva yang tak punya waktu untuk berkumpul. Itulah mengapa Chini berhenti dari sekolah, karena tujuan utama dia betah di laboratorium adalah untuk meringankan beban Eva. Tanpa Chini sadari kalau baik Eva maupun Patimon selalu tidur bersama setiap malamnya. Karena Eva selalu meminta bantuan Kuni agar dirinya bisa pergi kemanapun Patimon pergi. Jadi, alasan Chini saat ini terjadi karena kesalahan pahamannya saja, dan tidak ada keterbukaan di antara Eva, Patimon, dan Chini. Biar aku yang urus ayah. Ucap Mirza JR lalu dia menyeret Chini ke sebuah ruangan samping taman bermain. Lepas Mirza, apa yang kamu mau dariku? Teriak Chini sambil menepis pergelangan tangan Mirza JR. Bodoh, aku membawamu ke sini, karena aku ingin menyerahkan semua tugas yang kamu tinggalkan sejak 2 bulan terakhir. Mungkin kamu murid tercerdas di sini, tapi ketahuilah, kamu masih anak-anak dan seharusnya kamu belajar dan mencari wawasan baru. Ucap Mirza JR menasehati Chini. Persetan denganmu. Teriak Chini lalu dia berlari dan pergi. Chini tidak pergi ke ruang laboratoriumnya, tapi dia pergi keluar dari mansion dalam keadaan tertekan yang dia buat sendiri. Chini tunggu. Teriak Mirza JR sambil berlari mengejar Chini. Namun sayangnya, robot pengawal pribadi milik Chini menghadangnya yang membuat Mirza JR tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Robot pribadi milik Chini hanya menuruti kata-kata Chini dan hanya suara Chini yang membuat mereka bisa bergerak. Selain itu, kecanggihan yang dia miliki membuatnya bisa terbang, merasakan bahaya dan juga menjadi pengawal ekstra lugas dibandingkan dengan pengawal manusia. Contoh sederhananya saja, jika Mohan disuruh menjaga Chini, dia pasti akan menjaganya dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi, pada saat dia bertugas menjaga Chini dan musuhnya adalah Mirza JR, maka Mohan akan diam dan lebih membela Mirza JR. Sedangkan robot pengawal pribadi milik Chini, dia tak peduli siapa lawannya. Yang penting baginya adalah melindungi Chini meskipun lawan mereka adalah Kuni itu sendiri. Oleh karena itulah, sejak Chini berhasil membuat robot sebagai pengawal pribadinya, Kuni sudah menghancurkan robot tersebut sebanyak 8 dan Chini selalu memproduksinya keesokan harinya. Tapi khusus untuk hari ini, mungkin ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Chini karena dia keluar tanpa membawa identitas apapun. Robot pengawal pribadinya tidak akan mengikutinya karena tugas yang Chini berikan padanya adalah menghadang siapapun yang berusaha mengejarnya. Sedangkan gelang yang dipasang di pergelangan tangannya sudah dia copot saat di laboratorium karena dia sedikit risih dan tidak memungkinkan tangan dan jari-jarinya bergerak bebas. Alhasil, Chini yang sekarang tak ada bedanya dengan anak kecil lainnya yang hanya memiliki tenaga anak-anak. Dengan frustasi, Chini berlari sangat jauh sekali, kira-kira 1 kilometer dari mansion. Dia disergap oleh mobil Vans hitam yang identik dengan mobil khusus penculikan anak. Sementara Kuni, setelah dia tahu Chini dibawa oleh Mirza JR, dia lalu bergegas ke laboratorium Chini dan mendapati jika katak yang dulu telah berevolusi dan bisa berdiri tegak dengan 2 kakinya. Dimohon jangan berpikir yang aneh-aneh, terutama berpikir tentang katak-katak ninja. Karena ini cerita tentang Kuni, bukan tentang katak ninja. Hehehehehe. Posturnya terlihat lebih tinggi lagi karena berdiri dengan 2 kaki. Dan lagi, otot di sekujur tubuhnya membuatnya lebih gagah lagi. Selain itu, Kuni juga menemukan sebuah cairan berwarna emas dengan tulisan perfect sambil ditambahi emotikan tersenyum cerah. Bukan hanya cairan emas, tapi masih banyak lagi cairan-cairan yang lainnya dengan warna yang berbeda dan lagi, banyak sekali hewan-hewan yang dikurung dengan informasi yang detail di mana ada 7 warna di setiap gelas kaca yang berbeda dan dari kecerdasan yang Kuni miliki. Dia mengerti kalau ini adalah langkah yang dilakukan oleh Chini sampai mendapatkan cairan sempurna berwarna emas. Dasar anak ini, sangat-sangat mengejutkanku. Ucap Kuni lalu meraihnya dan memperhatikannya. Berapa banyak yang harus aku berikan pada mereka? Gumam Kuni lalu dia berpikir sejenak. Jika kebanyakan,
Aku takut mereka akan tertekan, tapi jika kurang, aku takut mereka akan menjadi produk gagal. Lebih baik aku bertanya padanya saja. Gumam Kuni lalu dia bergegas menuju ke tempat Chini setelah beberapa menit menghabiskan waktunya di dalam laboratorium tersebut. Namun betapa terkejutnya Kuni saat mendengar dari Misa JR kalau Chini berlari pergi ke arah luar seorang diri. Apalagi Kuni mengetahui kalau Chini tanpa membawa robot pengawal pribadinya. Kemudian dia mencoba melacak Chini dengan semua atribut yang dipakainya. Namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Kuni karena Gelang dan yang lainnya berada di ruang kontrol laboratorium Chini. Mohan, segera lacak keberadaan Chini di luar. Ucap Kuni lalu Mohan ke arah Veronica untuk mencari Chini. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Veronica, dan bukannya Eva yang notabene adalah mamanya Chini. Itu karena Eva sedang berada di laboratorium terdalamnya karena penelitian lainnya sudah membuahkan hasil baginya. Lalu Sim berpindah ke Chini yang sedang pingsan karena dia mencium obat bius yang diletakkan pada sarung tangan yang membekap mulutnya tadi. Kita mendapat tangkapan besar kali ini. Hahaha. Benar, Ton. Kamu tahu sendiri kan kalau dia baru saja keluar dari kawasan elit itu? Ucap rekannya. Sudah pasti, mungkin saja bos kali ini akan senang sekali. Ucap orang yang dipanggil Ton. Percepat lajunya Lu. Aku sudah gak sabar ingin makan steak saat ini. Ucap Ton pada rekannya yang dipanggil Lu. Tan dan Lu tidak sadar jika kawasan yang mereka incar adalah kawasan yang sangat berbahaya di dunia ini. Lalu, siapa Tan dan Lu ini? Terus siapa bos yang mereka maksud? Next bab 357. Bab 357. Chini diculik. Lapor Tuan Kun, kami mendeteksi kalau mobil Vans hitam ini sangat mencurigakan, karena cuma mobil ini yang mengikuti Nona Chini. Terang Mohan sambil menunjukkan mobil yang dia curigai. Ada di mana sekarang posisi mobil ini? Tanya Kuni santai. Mendekati perbatasan Tuan. Tapi Anda jangan khawatir karena aku sudah meminta Tuan Erik untuk memblokir pelarian mereka. Terang Mohan lagi. Baiklah, kita tunggu di sana juga. Ucap Kuni lalu membuka pintu teleportasinya dan seketika mereka sudah berada di perbatasan tempat jalur mobil Vans itu akan lewat. Hanya saja, Mohan sengaja tidak memberitahu detail mobilnya pada Erik agar tidak mencurigakan jika hanya mobil Vans hitam yang mereka cari. Dengan kata lain, Erik melakukan pengintaian berkedok razia mobil kendaraan. Gawatan, ada razia polisi. Ucap Lu yang sedikit membuat Tan terkejut. Razia, apakah tindakan kita sudah diketahui? Cepat putar balik. Teriak Tan yang terlihat gugup itu. Jika putar balik, bukankah mereka akan mengetahui dengan cepat dan langsung mengejar kita? Tapi saat aku lihat-lihat, mereka hanya memeriksa surat-surat kendaraan saja dan tidak memeriksa mobil. Kalau cuma surat-surat, aku yakin kita bisa lolos Tan. Tutupi dan sembunyikan mangsa kita dengan baik. Dan kamu cepat pindah ke depan sini. Ucap Lu pada Tan. Mendengar penjelasan dari Lu, Tan lalu menyelimuti Chini seolah-olah dia adalah sebuah barang. Kemudian Tan duduk di depan dengan sedikit gugup. Sementara Lu terus memantau dan benar saja. Hanya surat-surat kendaraan yang diminta oleh petugas kepolisian tersebut. Rileks saja Tan. Jangan sampai gugup. Ucap Lu mencoba menghibur Tan dengan jarak mereka yang hanya kurang dari 10 mobil saja. Mobil hitam itu Tuan Kun? Ucap Mohan sambil menunjuk ke sebuah mobil. Kamu benar Mohan. Di sana memang ada Chini. Selain itu, penculiknya cuma 2 orang saja. Terang Kuni. Bagaimana Tuan? Apa kita sergap saja sekarang? Ucap Mohan yang sudah bersiap-siap itu. Tunggu dulu, Chini masih belum sadar. Suruh mereka untuk menempelkan penyadap GPS ke mobil Vans hitam itu. Kita akan menyelamatkan Chini kalau dia sudah siuman dan sadar akan situasinya. Aku ingin memberi Chini sedikit pelajaran kalau dunia ini bisa saja kejam dan bersahabat padanya meskipun perbedaannya tipis sekali. Baik Tuan Kun, saya akan menginformasikannya pada mereka. Ucap Mohan lalu dia turun yang sedikit mengejutkan Erik. Setelah itu, Mohan kembali lagi ke tempat Kuni yang sedang mengamati mobil tersebut dengan seksama. Setelah beberapa saat, tiba giliran mobil Vans tersebut dan pada akhirnya, Tan dan Lu lega karena mereka bisa melewati pos penjagaan dengan mudah dan lancar. Hahaha, aku kira kita sudah ketahuan. Ternyata, mereka hanya rahasia biasa. Ucap Lu sambil tertawa bahagia itu. Makan steak, makan steak, makan steak. Teriak Tan juga tak kalah gembiranya. Tak berselang lama, mereka tiba di sebuah pinggiran kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari perbatasan. Mungkin jaraknya hanya sekitar 7 kilometer saja. Meskipun begitu, Chini masih belum siuman yang membuat Kuni tak bisa bertindak untuk saat ini. Tan, bawa gadis kecil itu ke penangkaran. Biar aku yang bicara pada bos. Ucap Lu lalu dia masuk ke sebuah bangunan yang ditengarai sebagai kantor. Sementara Tan membawa Chini ke sebuah gudang yang berlawanan dengan Lu. Tunggulah di sini dulu. Praang. Ucap Ton sambil membanting pintu kurungan yang dikhususkan untuk Chini. Lebih tepatnya, ini adalah kurungan anjing yang jumlahnya lebih dari 50 kurungan. Hanya saja, tidak semua kurungan terisi penuh. Ada sekitar 20 anak termasuk Chini yang berada di kurungannya masing-masing. Nasib tragis jelas dialami oleh kebanyakan anak-anak di sini karena selain bau kotoran mereka, baju yang lusuh serta hitam dekil menandakan kalau mereka tidak pernah keluar dari kurungan tersebut. Terlihat cara mereka memperlakukan anak-anak ini bak seperti anjing.
Di mana untuk membuang kotoran anak-anak tersebut, mereka menyiraminya dengan air selang sampai tubuh mereka basah kuyup. Moralitas, HAM, dan empati, bagi mereka itu hanyalah tulisan tanpa makna dan tindakan. Buktinya mereka dengan keji menyiksa anak-anak kecil yang meraung-raung ingin pulang dengan berteriak. Sungguh kondisi yang tak bisa dibayangkan dan juga tak kuasa jika ditulis lebih banyak lagi. Karena apa yang terjadi pada mereka, mungkin saja terjadi pada anak-anak lainnya di tempat yang berbeda. 2 jam setelah Ginny dikurung, akhirnya dia siuman. Sedangkan Tan dan Lu justru ketiduran karena mereka menunggu bos mereka yang tak kunjung datang. Ini di mana ini? Lepaskan aku ingin pulang. Teriak Ginny yang menarik perhatian anak kecil lainnya yang ada di dekatnya. Diamlah, daripada kamu disiksa seperti kami. Ucap seorang anak yang posisinya di sebelah kiri Ginny. Disiksa? Lalu kalian siapa? Teriak Ginny lagi yang masih tidak bisa tenang itu. Meskipun Ginny jenius, tapi pada dasarnya dia tetaplah anak kecil. Hal ini terlihat dari ketidakmampuannya mengendalikan emosinya dengan situasi yang tidak diketahuinya ini. Refleksnya ketika dia tersadar, tak jauh beda dengan anak kecil yang sudah ada di sana. Hei Nona, apa kamu masih belum menyadari kalau kita ini diculik? Ucap anak kecil tersebut yang membuat Ginny mematung. Lalu Sim berpindah ke Kuni. Tuan Kun, apa Nona Ginny masih belum siuman? Kapan kita bertindaknya? Ucap Mohan yang penasaran saat dia melihat wajah Kuni senyum sedikit. Kita akan melakukannya sedikit lama lagi Mohan. Ternyata aku bisa mengajari Ginny lebih banyak lagi. Ucap Kuni sambil tersenyum lepas pada Mohan. Hah? Apa yang Anda maksud Tuan? Bagaimana kita mengajari Nona Ginny? Dan lagi, kenapa Anda malah tersenyum Tuan Kun? Ucap Mohan penasaran. Di dalam sana, bukan hanya ada Ginny. Tapi ada lebih dari 18 anak kecil lainnya yang nasibnya sama dengan Ginny. Yaitu diculik. Terang Kuni. Apa, aku akan membunuh bajingan keji itu? Umpat Mohan karena dia merasa kasihan setelah mendengar banyaknya anak kecil yang telah mereka culik. Kamu jangan khawatir Mohan, kita akan menyelamatkan mereka semua. Tapi tunggu waktu yang tepat. Terang Kuni yang mendapat anggukan dari Mohan. Lalu Sim kembali lagi ke Ginny. Hei kenapa bengong? Ucap anak tersebut saat melihat wajah Ginny yang semakin pucat. Biarkan saja dia. Yang penting kita sudah memperingatkannya. Timpal lainnya. Kenapa Tuan Roy tidak kunjung datang? Aku sudah sangat lapar sekali. Ucap lainnya lagi karena mereka mengeluh kelaparan. Bab 358, masih memiliki harapan. Kenapa Tuan Roy tidak kunjung datang? Aku sudah sangat lapar sekali. Ucap lainnya lagi karena mereka mengeluh kelaparan. Kamu lapar? Makan sisa makananku ini. Ucap anak yang posisinya di sebelah kiri Ginny. Tapi belum sempat dia melempar roti sisanya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari perut Ginny yang juga kelaparan. Apakah kamu juga kelaparan? Ini ambillah. Ucap anak tersebut yang merubah haluannya dan melemparnya pada Ginny. Sementara Ginny merasa seperti anjing yang diberi makan oleh majikannya dengan cara dilempar. Sungguh nasib yang tidak pernah Ginny bayangkan saat ini. Kenapa diam? Makanlah, mungkin sebentar lagi kita akan mendapat tambahan seperti biasanya. Ucap anak tersebut pada Ginny. Apakah ini bisa dimakan? Ucap Ginny lirih. Kemudian air matanya jatuh dengan sendirinya. Roti sisa yang sudah kumel itu mampu membuat hatinya terketuk. Dalam hatinya, dia merasa menjadi manusia yang sangat kurang bersyukur sekali, di mana dia yang hidup di dalam istana bisa makan apapun yang dia mau. Bahkan tak jarang, dia membentak pelayannya karena makanan yang disajikannya kurang bumbu atau sudah dingin. Apakah kalian makan ini tiap hari? Ucapnya lagi sambil membasuh kedua kelopak matanya. Hei, apa yang kamu katakan? Mungkin kamu tidak pernah makan roti ini, tapi mulai sekarang biasakanlah. Hanya roti yang akan kita dapatkan dan kita harus pandai-pandai mengolah roti ini agar bisa bertahan sampai keesokan harinya. Ucap dari anak tersebut yang lagi-lagi membuat Ginny kembali terkejut. Kemudian Ginny memperhatikan keseluruhan anak-anak tersebut dan ketika dia melihatnya, betapa hatinya teriri saat mengetahui nasib mereka yang sangat memilukan itu. Dia merasa sangat kasihan sekali dengan mereka. Tapi apa yang bisa diperbuat Ginny saat ini? Hei aku mohon, berikan roti itu padaku jika kamu tidak memakannya. Ucap anak lainnya yang mengeluh kelaparan di awal. Ini, makanlah. Ucap Ginny pelan sambil melempar rotinya. Apa kamu yakin? Kita tidak tahu kapan kita akan diberi makan lagi. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak akan mau makan di sini. Ucap Ginny lalu dia memikirkan sesuatu. Ginny sedang melihat-lihat sekitar untuk mengetahui apapun yang bisa membuatnya kabur dari sini. Tapi sepanjang dia melihat, dia lupa kalau hal pertama yang harus dia lakukan adalah membuka gembok kurungannya terlebih dahulu. Setelah itu, Ginny tetap berpikir dan mencari, dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia butuh keajaiban dan bantuan orang untuk menolongnya. Hiks, hiks, hiks. Terdengar suara anak sedang menangis yang kembali menarik perhatian Ginny. Kemudian Ginny memutar badannya dan posisi anak tersebut berada di belakangnya. Starla, berhentilah menangis secara tiba-tiba. Itu menyeramkan tahu. Keluh anak yang sudah mengetahui namanya. Kalian hanya tidak tahu saja. Hiks, hiks, hiks. Ucap Starla sambil terus menangis,
Ada apa dengan dia? Tanya Ginny. Jangan hiraukan dia. Dia mungkin sedang rindu orang tuanya. Mungkin saja, karena dia juga baru seminggu di sini. Timpal yang lainnya lagi. Dia hanya tidak tahu saja kalau kita tidak akan bisa kabur dari sini. Jadi cepat atau lambat, dia akan terdiam setelah menerima kenyataan ini. Ucap anak yang posisinya ada di sebelah kiri Ginny. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat menyerah begitu? Tanya Ginny padanya. Menyerah? Memangnya apa kamu tahu sudah berapa lama aku di sini? Dan apa yang akan kita dapatkan saat kita berada di sini? Kamu baru beberapa menit di sini dan kamu masih memiliki harapan. Tapi kami, yang sudah berbulan-bulan di sini, kami sudah tidak memiliki harapan lagi. Yang bisa kami lakukan adalah menunggu seseorang membeli kami dan kami bekerja untuk mereka. Itu yang pernah aku dengar dari orang gemuk itu. Meskipun aku juga tidak yakin dengan ucapannya. Ucapnya yang terlihat sedih sekali. Starla, diamlah, relakan kedua orang tuamu untuk saat ini. Teriak anak kecil tadi karena sejujurnya dia sedikit risih dengan suara tangis Starla. Berhenti meneriakiku, Flo. Aku sudah merelakan kedua orang tuaku. Bentak Starla pada anak kecil yang duduk di sebelah kiri Ginny yang ternyata memiliki panggilan Flo. Lalu apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh seperti ini? Jangan bilang kamu. Aku hanya rindu sekolah, Flo. Aku ingat perkataan guru. Jika aku tidak masuk selama 2 minggu berturut-turut, aku tidak akan naik kelas. Ucap Starla dan itu langsung membungkam semua orang. Termasuk Ginny sendiri. Ginny yang memiliki kehidupan baik sebelumnya, makan enak dan tinggal di sebuah istana. Memiliki apapun yang dia minta meskipun dia bukan anak kandung Kuni. Bahkan dia hanya tinggal duduk manis dan tiba di sekolah justru tidak mau bersekolah. Sementara Starla yang notabene anak orang miskin, malah rindu akan sekolahnya. Lagi dan lagi, baru beberapa menit Ginny berbicara pada mereka. Ginny akhirnya menyadari kalau apapun kesempatan yang dia miliki, tidak semua anak bisa merasakannya. Bahkan apa yang dia benci seperti sekolah contohnya, malah dirindukan oleh orang lain yang sedang berada di belakangnya. Namun bukan hanya Starla saja, seluruh anak-anak yang satu ruangan dengannya mungkin saja juga merindukan apa yang namanya sekolah. Karena saat mendengar kata sekolah, semua menunduk seolah-olah mereka sedang membayangkan kehidupan sekolah mereka sebelum mereka berada di tempat menyedihkan seperti ini. Kamu benar, Starla, satu-satunya hal yang aku rindukan adalah sekolah. Karena hanya di sekolah, aku bisa bermain dan tertawa dengan lepas. Ucap Flo yang terlihat sedih itu. Hais, kamu harus tanggung jawab, Starla. Makananmu nanti akan menjadi bagian dari kami karena kamu sudah membuat kami semua sedih. Timpal anak lainnya dengan menetesnya air mata. Meskipun ucapannya tegas, tapi hatinya sangat rapuh karena mereka benar-benar merindukan yang namanya bersekolah. Lalu Sing berpindah pada Ton dan juga Lu. Dasar bab, tidur di depan pintu. Ucapnya sambil menendang Ton yang membuat Ton langsung terjaga. Bos, Anda sudah kembali. Ucap Ton sambil membangunkan Lu. Cepat kasih mereka makan. Ucap bosnya. Oh ya bos, aku berhasil menculik anak lagi, dari kulitnya, putih dan juga bersih bos. Ucap Ton dengan sedikit berbinar. Anak lagi, sudah berapa kali aku bilang, jangan cari dulu. Itu yang lain masih belum terjual. Ucap bosnya yang terlihat semakin kesal. Maaf bos, tapi yang ini beda. Ucap Ton mencoba merayu bosnya. Beda gimana? Tanya bosnya. Bab 359. Ginny terselamatkan. Dia keluar dari kawasan elit, bos. Benar, bos. Aku saksinya. Timpal lu. Kawasan elit. Berarti kita bisa meminta uang tebusan pada orang tuanya. Ucap Roy dengan mata berbinarnya. Iya, bos. Jetty belikan aku steak dulu. Sudah ngiler, bos. Ucap Ton yang membuat bosnya, Roy sedikit ditekuk wajahnya. Belum pasti dapat uang. Kamu sudah minta bayaran dulu. Bawa dulu ke sini. Kita akan mencoba mencari tahu nomor orang tuanya dan memerasnya. Setelah mendapat uangnya, baru beli steak. Ucap Roy yang membuat Ton sedikit tak percaya. Baik bos, sebentar. Ucap Lu lalu dia pergi bersama Tan. Sementara Kuni, saat pertama kali melihat Roy, dia seperti pernah bertemu dengannya, dan ingatannya seketika muncul saat dia menemukan Puspita di masa lalu. Apalagi nama dan wajahnya yang sama membuat Kuni semakin yakin jika mereka adalah orang yang sama. Mohan, apakah pihak kepolisian sudah ke sini? Tanya Kuni. Sudah tuan, kata mereka, 20 menit lagi sampai. Apa kita sudah bisa bergerak sekarang? Tanya Mohan karena sejujurnya dia dan beberapa rekan-rekannya sudah tidak sabar. Benar. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam gudang, kalian harus mengamankannya. Ucap Kuni lagi lalu Mohan dan rekan-rekannya menghadang Ton dan juga Lu. Sedang untuk Roy, dia sudah didatangi oleh 3 rekan lainnya. Hanya Kuni yang berjalan santai ke dalam gudang di mana Ginny dan anak-anak lainnya sedang ditawan seorang diri. Siapa kalian? Teriak Ton sambil berjalan mundur. Dor, 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 dor. Suara tembak yang dilepaskan oleh Mohan berhasil mengenai kaki dari kedua pelaku. Sementara Roy yang mendengar suara tembakan langsung panik. Tapi naasnya, belum sempat dia keluar dari kantornya, tiba-tiba dia didorong masuk dan langsung saja ditahan oleh 3 rekan Mohan. Kalian dengar itu, kita bebas saat ini. Teriak Ginny karena dia tahu kalau suara itu adalah suara senjata milik Kinan Group.
Apa kamu serius? Apakah mereka polisi? Ucap anak lainnya. Iya, aku yakin mereka polisi, karena Tuan Roy dan anak buahnya tidak memiliki senjata api. Ucap Flo. Tidak, kalian salah. Mereka bukan polisi, tapi mereka. Beruaa, bagaimana Chini? Apa kamu ketakutan saat ini? Tanya Kuni sambil berjalan pelan ke arah Chini. Sementara Chini tentu saja terkejut. Dia tak menyangka jika Kuni akan menyelamatkannya secara langsung. Paman Kuun, tolong aku. Lenyek Chini sambil terus meneteskan air matanya. Kamu masih anak-anak. Ucap Kuni datar lalu dengan sabetan tangannya. Gembok yang ada pada kurungan mereka semua lepas dan membuat mereka bisa keluar. Hanya Chini dan dua anak lainnya yang berjalan sambil berlari. Sementara sisanya, mungkin karena terlalu lama di dalam sana, sehingga mereka masih butuh waktu untuk bisa berdiri sendiri dan memilih untuk merangkak. Paman Kuun. Teriak Chini sambil memeluk Kuni erat-erat. Sudah ayo keluar dulu. Ucap Kuni lalu mereka keluar. Tuan Kun, mereka bertiga sudah kami amankan. Ucap Mohan melapor pada Kuni. Mohan, jaga Chini, aku akan melihat mereka dulu. Ucap Kuni lalu dia berjalan mendekat ke arah kantor Roy. Sudah aku duga, kamu adalah pelaku perdagangan manusia. Bukan hanya seorang wanita. Bahkan kamu juga memperdagangkan anak-anak. Ucap Kuni lalu menendang kaki Roy sampai patah. Cekik, ampun tuan. Ucap Roy meringis kesakitan. Kalian, masukkan mereka. Ucap Kuni datar pada bawahannya yang menjaga mereka bertiga. Baik tuan. Ucap bawahannya serentak lalu Roy, Tan dan Lu dilempar ke pintu teleportasi yang ada di depan mereka. Mereka bertiga tentu saja terkejut karena mereka tidak menyadari jika ada pintu hitam di depan mereka. Namun, apa yang membuat mereka terkejut lagi adalah, tempat tujuan mereka adalah daerah salju dengan hamparan yang sangat luas sekali. Bahkan baru beberapa detik mereka di sana, jari-jari tangannya langsung membeku sebelum akhirnya mereka benar-benar mengalami hipotermia beberapa jam kemudian. Paman Kuun. Ucap Chini lirih. Ada apa Chini? Tanya Kuni. Bolehkah aku? Ucapan Chini terhenti karena dia teringat dengan bentakannya pada Kuni. Apapun yang akan kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Ucap Kuni singkat tapi itu sudah membuat lega hati Chini. Setelah itu, mereka pulang bersama-sama. Dan untuk anak-anak yang berhasil diselamatkan oleh Kuni, mereka dibawa ke tempat penampungan anak milik Kuni yang ada di selatan mansion dengan jarak 10 km. Sebuah panti asuhan terbaik yang dikelola secara langsung oleh Zelda dan suster yang menyelamatkan Zelda dulu membuat panti asuhan tersebut menjadi tempat aman untuk mereka saat ini. Semua masalah telah selesai dan pada akhirnya, sudah tidak ada masalah yang berarti lagi. Tadinya, karena musuh Kuni yang lebih hebat lagi sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengambil apa yang ada pada Kuni. Mama Aa, teriak Chini saat dia bisa melihat kecemasan yang ada di raut wajah Eva. Chini, kamu tidak apa-apa? Tanya Eva karena dia cemas sekali. Aku baik-baik saja Mama. Maafkan Chini Mama. Maafkan Chini karena Chini membuat Mama mencemaskan Chini. Ucap Chini sambil memeluk Eva erat-erat. Setelah itu, malamnya Eva membawa Chini tidur bersama Patimon dan itu lebih mengejutkan Chini karena baru kali ini Chini mengetahui kalau kedua orang tuanya sering tidur bersama. Oh putriku ikut juga. Ucap Patimon lalu menggendong putri semata wayangnya itu. Apa Mama dan Papa tidak bercanda? Tanya Chini yang penasaran itu. Ada apa sayang? Kenapa kamu terkejut begitu? Tanya Patimon pada Chini. Tidak mungkin kalian bisa bersama. Bukankah kalian berada di tempat yang berbeda? Ucap Chini. Apanya yang tidak mungkin sayang? Mama tinggal bicara dengan Paman Kuni, maka Mama bisa tidur dengan papamu. Ucap Eva yang membuat Chini baru tersadar. Jadi, selama ini Mama dan Papa tidur bersama. Ucap Chini seraya terkejut. Tentu saja, dimanapun papamu berada, kita selalu tidur bersama. Hanya saja untuk malam ini kita tidur di rumah, karena papamu cemas dengan keadaanmu. Sehingga dia membatalkan seluruh jadwalnya demi kamu. Ucap Eva yang membuat Chini tersadar bahwa selama ini dia salah paham terhadap keduanya. Malam ini adalah malam yang panjang bagi Chini karena Eva dan Patimon menceritakan semua yang mereka lalui padanya. Tidak ada yang lebih bahagia malam ini selain Chini. Sampai-sampai mereka bangun kesiangan. Aku ketiduran. Teriak Chini sambil melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 9. Bab 360. Cairan emas. Sementara Patimon dan Eva yang sedang sarapan bersikap santai karena mereka mengira kalau Chini kesiangan karena dia akan kembali masuk ke laboratoriumnya. Cuci muka dan kesinilah Chini. Jangan berteriak seperti itu. Teriak Eva padanya. Mama, kenapa Mama tidak membangunkanku? Teriak Chini pada Eva yang membuat Eva sedikit kesal juga. Berhenti berteriak padaku. Bukankah untuk masuk ke laboratorium tidak dibutuhkan waktu tetap? Ucap Eva. Mama, apa yang Mama katakan? Apa aku lupa bilang kemarin malam kalau aku mulai hari ini akan pergi ke sekolah? Ucap Chini sedikit malu-malu. Sementara Patimon dan Eva tentu saja terkejut. Karena mereka mendengar Chini sudah berkata pada Kuni kalau dirinya tidak akan pergi ke sekolah. Namun apa yang terjadi sekarang? Chini malah berkata akan bersekolah hari ini. Hahaha, apakah kamu tidak bercanda sayang? Maksud Papa,
Tuan Kun bilang kalau kamu tidak ingin bersekolah lagi. Terang Patimon. Aku ingin bersekolah. Mulai hari ini dan seterusnya aku ingin bersekolah. Seharusnya papa dan mama membangunkanku agar aku tidak kesiangan seperti ini. Ucap Chini yang terlihat kesal sekali. Dasar anak ini. Padahal kita sudah berencana untuk membawanya ke taman hiburan. Ucap Eva yang tanpa sengaja keceplosan. Tidak. Aku tidak mau bermain. Aku ingin sekolah mama. Teriak Chini lagi. Putriku. Jika kamu pergi sekolah, bukankah hari ini tetap saja libur? Apa kamu tidak ingat kalau hari ini adalah hari Minggu? Ucap Patimon menjelaskan. Ih. Ucap Chini singkat dan lirih karena dia terlihat malu-malu. Padahal dia sudah semangat sekali untuk sekolah setelah mengetahui kalau hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja. Selain itu, dia sangat antusias bersekolah karena anak-anak yang dikurung bersamanya. Mereka yang tidak memiliki kesempatan bagus saja merindukan yang namanya sekolah, sedangkan dirinya yang memiliki kesempatan yang jauh lebih baik dari mereka malah menyia-nyiakan sekolahnya. Dari tragedi yang menimpa Chini, membuatnya bisa berpikir jernih bahwa tak semua orang bisa bersekolah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadinya Chini berpikir layaknya anak kecil di mana melalui proses hari demi hari, akan menjadi sebuah kenangan kelak saat dirinya sudah tak muda lagi. Karena Patimon dan Eva sudah mendapat kabar dari Kuni kalau semua orang sudah berkumpul, akhirnya mereka bersiap-siap dan langsung saja pergi ke taman hiburan melalui pintu teleportasi milik Kuni. Sesampainya di sana, Chini terkejut kalau bukan hanya dirinya seorang, melainkan Miza JR dan yang lainnya juga hadir. Bahkan anak-anak yang ikut dikurung bersamanya juga hadir meskipun mereka masih berkumpul dan tidak ceria. Tapi setidaknya, wajah mereka jauh lebih baik daripada saat mereka terkurung di gudang. Tante Alice, maafkan aku. Teriak Chini keras sekali yang membuat semua orang melihat ke arahnya. Sementara Alice masih tertegun karena dia juga terkejut dengan ucapan Chini yang sudah terlihat dewasa itu. Meskipun Kuni sudah menceritakan padanya tentang apa yang terjadi pada Chini kemarin, tapi tetap saja, perubahan yang ditunjukkan oleh Chini sangat luar biasa sekali. Apa yang kamu lamunkan sayang? Cepat bilang. Ucap Kuni pada Alice. Benar Alice? Apa kamu masih menginginkan hal yang lebih darinya? Goda Ismi pada Alice. Tidak. Aku memaafkanmu Chini. Sungguh aku memaafkanmu. Ucap Alice terlihat gugup. Maksudnya, dia akan memaafkanmu kalau kamu bisa membuat teman-temanmu ceria lagi Chini. Ucap Kuni pada Chini. Jangan khawatir Pamaan, aku akan melakukannya. Flow diur. Saat Chini berlari sambil memanggil nama Flow. Tanpa sengaja dia terpreset dan jatuh ke kolam. Untung saja kolamnya sangat dangkal sehingga dia tidak tenggelam. Kemudian semua orang bersenang-senang. Apalagi taman hiburan ini milik Kinan Group dan khusus hari ini ditutup untuk keperluan pribadi. Hei Kun, kenapa kamu melakukannya secepat ini? Tanya Eva yang penasaran karena semua ini adalah ide Kuni. Kita harus memulihkannya secepat mungkin Eva. Aku tahu bagaimana rasa trauma mereka. Sehingga tak ada waktu untuk mengulur waktu mereka. Apa kamu sudah mendapat informasi lainnya? Tanya Kuni pada Eva. Aku lupa mencetaknya, tapi aku bisa menceritakannya padamu kalau dari 19 anak itu, hanya 5 anak yang murni diculik. Sisanya dijual secara sadar oleh para orang tua mereka. Terang Eva. Dijual? Iya Kun, mereka dijual setiap anak senilai 2 juta. Dan mereka dijual ke orang lain lagi seharga 10-100 juta. Tergantung bersih dan warna kulitnya. Dan yang bikin aku kasihan adalah, sudah ada lebih dari 50 anak yang telah mereka jual dalam kurun waktu 5 tahun ini dan harganya pun beragam. Dari yang terkecil 15 juta sampai yang termahal senilai 250 juta. Terang Eva. Lalu nasib mereka saat ini bagaimana? Buruk Kun, ternyata mereka sindikat perdagangan manusia yang mengambil seluruh organ dalam untuk dijual pada orang-orang kaya dan hanya satu wanita yang hidup. Itu pun nasibnya tragis karena dia harus dijadikan wanita malam saat usianya baru sekitar 13 tahun sampai sekarang 18 tahunan. Terang Eva lagi. Patimon, ini adalah tugasmu untuk menyelamatkan korban satu-satunya itu. Untuk perdagangan anak, biar aku yang urus. Ucap Kuni datar karena darahnya mulai mendidih lagi. Kuni tak menyangka jika diamnya dirinya selama ini membuat kejahatan semakin merajalela. Oleh karena ini, Kuni akan bertekad membuat sebuah pasukan khusus yang akan menciptakan kedamaian di Java dengan formula yang telah dikembangkan oleh Chini. Ngomong-ngomong soal cairan emas tersebut. Hei Chini, katakan padaku, berapa banyak yang harus aku gunakan pada mereka? Teriak Kuni yang membuat Chini sedikit bingung. Apa? Teriak balik Chini. Lalu Kuni menunjukkan cairannya pada Chini yang membuat Chini akhirnya mengerti. 1 tetes saja Pamaan. Teriak Chini. Setelah mendengar ucapan Chini, Kuni akhirnya tersenyum lebar dan tanpa menunggu lagi, dia lalu pergi seorang diri. Kemudian Kuni sudah berada di mansionnya sambil menunggu Mohan, Luhut dan juga beberapa orang lainnya. Tuan Kun, sapa Mohan. Kesinilah Mohan. Aku akan memberikan vitamin pada kalian. Ucap Kuni dengan senyum menyeramkannya. Sementara Mohan tentu saja tak bisa menolak meskipun sebenarnya dia ketakutan dengan senyuman Kuni itu. Lalu Mohan diberi cairan emas setetes yang langsung ke mulutnya. Setelah beberapa saat. Acicak. Teriak Mohan sambil memegangi lehernya. Namun apa yang terjadi selanjutnya?
membuat Kuni, Luhut dan yang lainnya terkejut karena perubahan fisik yang ditunjukkan oleh Mohan secara nyata di depan mereka. Bab 361. Kemunculan Parkinsa lagi. Sempurna. Ini sempurna sekali. Ucap Kuni menyanjung Mohan karena hanya dalam hitungan menit saja. Tubuh dan aura kekuatan Mohan sudah terlihat. Berbeda dengan Tuan Handi yang membutuhkan waktu lama sekali. Mungkin karena ini adalah ekstrak dari air mata Amarta, sehingga untuk bisa menyatukan ke dalam tubuh penggunanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tuan Kuhun, ini. Ucap Mohan tak percaya dengan perubahan bentuk tubuhnya. Hahaha, ini sangat mengagumkan Mohan. Meskipun tidak setangguh gurumu, tapi kekuatanmu saat ini melebihi manusia normal lainnya. Aku yakin, setelah ini semua selesai, kita akan bisa membuat kedamaian yang sesungguhnya. Terang Kuni dengan begitu senangnya. Kemudian Kuni melakukan pada pengawalnya yang lain dan hasilnya sama. Hanya saja, keefisienan waktunya tergantung dari kemampuan tubuh mereka masing-masing. Ada yang hanya beberapa menit, sampai ada yang 10 menit lebih baru bisa mengendalikan dan menyatu dengan air mata keabadian Amarta. Bukan hanya mereka, tapi Kuni juga menyuruh Mohan untuk memanggil yang lainnya lagi karena cairan emas air mata Amarta masih banyak di tangannya. Sementara itu, saat Kuni sedang menciptakan pengawal pribadinya di Pulau Misterius, di mana kakek Marlin yang seharian menunggu wanita tua bernama Marlena. Akhirnya, Marlena tiba dengan beberapa tumbuhan di tangannya. Kekasihku, apa kamu baik-baik saja? Ucap kakek Marlin sambil berusaha mengambil obat-obatan yang ada di tangan Marlena. Apa yang kamu cemaskan kakek tua? Aku tidak kenapa-napa. Ucap Marlena yang masih menyembunyikan niatnya itu. Setelah itu dia membuat sebuah ramuan dengan sangat fokus sekali yang membuat kakek Marlin sedikit penasaran. Apa ini Marlena? Apakah itu jamu untukku? Tanya kakek Marlin. Tentu saja tidak. Ini adalah pengawet tubuhku, ramuan yang akan merubahku menjadi awet tua selamanya. Terang Marlena dan di sini kakek Marlin masih belum curiga. Namun setelah beberapa jam kemudian, saat ramuannya telah selesai. Suara tawa Marlena yang tanpa henti itu membuat Balbi dan juga kakek Marlin terheran-heran. Marlena, apa yang terjadi padamu? Tanya kakek Marlin terheran-heran. Akhirnya aku, Akhirnya aku menyempurnakannya. Teriak Marlena lalu dia meminum semua ramuan yang dia buat sendiri. Beberapa detik kemudian, energi kekuatannya meluap-luap dan inilah yang memang dia tunggu-tunggu selama ini. Balbi, aku berhasil, aku akan menunjukkannya padamu siapa suami setiaku. Teriak Marlena yang lagi-lagi membuat kakek Marlin tentu saja terkejut. Marlena, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bisa menjelaskannya padaku? Ucap kakek Marlin. Diam kau, aku adalah Ratu Elena. Ratu Agung pemilik Straya yang semestinya. Hahaha. Ucap Marlena yang sepertinya sudah dirasuki oleh seseorang. Elena, Straya, apa yang kamu katakan ini? Ucap kakek Marlin lagi. Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Ucap Marlena yang ternyata memiliki nama asli Elena. Kemudian, Elena menarik kekuatan kakek Marlin yang ada di tubuhnya dan membuat kakek Marlin seperti tercekik. Sebelum akhirnya dia meregang nyawa dengan tubuh yang hanya tinggal tulang dan kulit saja. Namun Elena tetap menyedot kekuatan kakek Marlin. Sampai-sampai, sebuah kristal biru berbentuk oval keluar dari dada kakek Marlin yang membuatnya harus meregang nyawa dengan tragis. Rupanya, kristal biru yang baru muncul adalah intisari dari tubuhnya. Dan bisa dikatakan kalau intisari tersebut adalah sebuah identitas jika di Straya. Dengan kata lain, kristal biru ini terhubung langsung ke mata setiap orang yang ada di Straya dan menjadi identitas fisik mereka. Ini hanya berlaku di Straya dan tidak berlaku di bumi. Hahaha, Balbi, mulai sekarang, aku akan melakukan apa yang telah aku janjikan pada seseorang. Kamu mau mengikutiku atau bertahan di sini? Tanya Elena pada Balbi. Tentu saja aku akan mengikuti Anda, Nona Elena. Ucap Balbi tegas karena dia tidak punya kepentingan apapun di pulau ini. Baiklah, jika itu kemauanmu. Pertama-tama, kita harus mendapatkan sesuatu yang akan berguna bagi kita. Ucap Elena yang sedikit membingungkan Balbi. Ayo Balbi. Ucap Elena lagi lalu muncul sebuah pintu misterius yang bisa disebut sebagai teleportasi yang mirip sekali dengan milik Kuni. Setelah itu, dia keluar dan sudah ada di sebuah altar persembahan yang besar dan juga megah sekali. Nona Elena, tempat apakah ini? Tanya Balbi sedikit penasaran. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Ucap Elena lalu dia baca sebuah mantra. Mantra yang terdengar samar dan lirih itu mampu mengguncangkan dinding-dinding altar tersebut sekaligus membuat Balbi panik. Tapi apa yang tidak diketahui oleh Balbi adalah jiwa kehidupan Elena juga ikut tersedot seiring bergejolaknya altar tersebut. Nona Elena, kenapa ini? Ada apa ini? Ucap Balbi kebingungan. Tapi Elena tidak membalas pertanyaan Balbi dan dia fokus dengan apa yang dia lakukan saat ini. Detik demi detik, menit demi menit telah berlalu dan tenaga Elena sudah mulai menipis. Kekuatan yang menurutnya sudah cukup, ternyata masih belum cukup sehingga dia tak punya cara lain lagi selain menyeret Balbi dan jiwa-jiwa yang telah dia kumpulkan selama ini. Balbi, bantu aku! Teriak Elena padanya.
Balbi yang tidak mengerti bagaimana caranya dia membantu, hanya bisa termenung sesaat sebelum akhirnya. Sebuah kata dari Elena mampu membuatnya memiliki nasib yang sama tragisnya dengan kakek Marlin. Balbi, kamu bersedia melayaniku bukan? Teriak Elena lagi dan Balbi hanya mengangguk sekali sambil berkata. Tentu saja Nona Elena. Tak berselang lama setelah Balbi mengucapkan pengabdiannya, secara tiba-tiba, tubuhnya seperti mendapat tekanan berat dan secara bertahap. Kaki dan tubuhnya menghilang seperti digerus oleh waktu dan membuat Elena tersenyum puas. Elena bagaikan nenek sihir yang tak punya belas kasih, karena bukan hanya jiwa kakek Marlin, tapi juga jiwa Balbi yang dia korbankan saat dia merasakan kalau separuh jiwanya saja masih belum cukup untuk bisa memanggil keinginannya. Beberapa saat setelah Balbi benar-benar menghilang, dan tekanan yang diterima oleh Elena semakin ringan, saat itulah. Cuingge, hahaha, siapa yang berani memanggilku dengan cara ekstrem ini? Ucapnya percaya diri sekali. Maafkan aku Balbi. Terima kasih, karena berkatmu Aku berhasil memanggil Parkinsa AA. Teriak Elena keras sekali sebelum akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Bab 362. Mata Dewa Mirza. Yang mulia Ratu, apakah ini benar-benar Anda? Ucap Parkinsa sesaat setelah dia melihat Elena membuka matanya secara perlahan. Ini. Parkinsa, apakah ini benar-benar kamu? Ucap Elena tak percaya. Iya benar yang mulia Ratu. Ini aku. Ucap Parkinsa tegas. Oh syukurlah. Ucap Elena terlihat lega sekali. Sementara Parkinsa sedang berpikir, bagaimana bisa yang mulia Ratu Elena masih hidup sampai sekarang? Parkinsa, kenapa kamu diam? Bukankah saatnya kamu menunjukkan sesuatu padaku apa yang aku butuhkan? Ucap Elena yang sedikit mengejutkan Parkinsa. Sesuatu? Ucap Parkinsa. Iya, di mana pedang hammer milik Maverick? Ucap Elena lagi yang membuat Parkinsa terkejut lagi. Sejujurnya, Parkinsa telah tidur selama